Apa nggak datang ke pengadilan waktu Karena saya sidang? takut, Pak. Karena takut ya emang tidak tahu peristiwa itu. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohong. Iya. Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan, kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu. Saya bilang palsu. Kamu What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Reni di sini. Kita horror area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kita langsung to the point aja ya, gengs. Masih berkutat kasus Pina nih. Nah, di video pertama ini adalah Kang Deddy Mulyadi nih yang bertemu dengan Dede, saksi teman Aep tersebut di kasus Pina. Dan ternyata dia mengeluarkan statement yang mengejutkan nih. Mari kita reaction sama-sama videonya, biar nggak gagal paham tuh. Yuk, sikat! kamu tahu mereka di penjara? Tahu, Pak. Dengar berita. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Karena saya sidang? takut, Pak. Karena takut ya emang tidak tahu peristiwa itu. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohong. Iya. Oh, si Dede ini nggak hadir nih di sidang kemarin 2016 lalu. Karena takut ketahuan katanya kebohongannya. Setelah itu, setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui, Sebenarnya ada pikiran merasa terhantui, merasa bersalah. cuman bingung. Saya cuman bingung, saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya, dari 3 bulan kemarin tete saya udah bilang, Pak, ngubungin Pak Deddy aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi, Pak, aduh, saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir, Pak. Setiap malam susah tidur, saya susah tidur, Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus, Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan. Ya, tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya, keluarga? Ya, dari saya kan rundingan juga, Pak, dari pihak keluarga, Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Deddy aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi, Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kenapa dia akhirnya muncul? Karena rundingan dulu dengan keluarganya toh. Dia 8 tahun ini merasa ketakutan juga. Pasti ada rasa bersalah. Kalau nggak ngaku sepanjang hidup pasti. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu, Pak, beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Mungkin daripada jadi tersangka, mending dia keluar aja. Dan hati kecilnya pun pasti bicara. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bisa kamu di penjara. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Pina dan Egy itu meninggalkan? Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu, Pak. Ya kan begini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih, Pak. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan, kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya, karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Pak Rudiana. Pertanyaan saya adalah, Pak Rudiana, Ya, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Pina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian awal? Kamu ngomong sama ini. Pesan buat Aep lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak.
Saya minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Cuman kita dihantui dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat AF, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari keluarganya. Mari kita bertemu, selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Ayu. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa. Kamu jahat, Ayu. Kamu jahat, Ayu. Mulai sekarang, Dede bersama saya. Ya, kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan, karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang. Ya, sekali lagi buat saya, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini, buat bangsa ini tenang, buat Indonesia rukun dan damai, tidak ribut terus urusan ini. Ya, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong lagi. Biar bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahmu. Ternyata analisa Pak Sutno Duaji juga benar tuh. Ia menduga Aib terlibat dalam kasus ini. Dan boom, akhirnya ketahuan juga sekarang. Si Dede ini mengaku juga dan mengaku disuruh Aib serta Parodiana. Nah, gimana menurut kalian, gengs? Yang mau komentar seperti biasa di kolom komentar aja ya. Next. Nah, video selanjutnya ini adalah pernyataan dari Pak Henry Yosodiningrat tentang pra-peradilan dari ketujuh pidana lainnya. Gimana videonya? Nih, lihat aja kalian, gengs. Yang kedua tadi, apakah kemungkinan, ini soal yang lain ya, peninjauan kembali para terpidana, apakah punya potensi bebas semuanya? Berdasarkan tadi, kalau saya nggak salah tadi Pak Henry menyampaikan bahwa ada menyinggung soal peradilan sesat dan lain sebagainya. Apakah itu yang dimaksud? Peninjauan kembali jangan dikaitkan dengan putusan pra-peradilan ini. Karena pra-peradilan ini hanya kulit-kulit atau proses, ya, artinya hukum formalnya. Dalam perkara peradilan belum menyinggung materi. Apakah dia bersalah atau tidak? Iya. Oke. Nah, terkait dengan PK, PK itu bisa karena ada novum, ya, atau bukti baru, atau ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau dikarenakan kekeliruan yang nyata. Sejauh salah satu di antara tiga ini ditemukan oleh mereka, bisa saja diajukan peninjauan kembali. Apakah ada kemungkinan bebas? Sangat mungkin. Kalau dalam, saya yakin bahwa Pak Henry mengikuti kasus ini sejak awal. Saya ingin subjektivitas, bisa salah tidak masalah, tapi ini kan subjektivitas dari Pak Henry. Apakah kemungkinannya akan bebas atau jauh dari kata bebas para terpidana kasus pidana? Saya kalau dikatakan mengikuti kasus sejak awal, tidak. Saya baru membaca ini sejak saya diminta kemarin untuk jadi narasumber di sini. Ya, jujur. Berminggu-minggu, jadi Sama sekali ya, saya hanya baca-baca sekilas, saya nggak bisa mendalami ya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan itu ya, sejauh pemahaman saya sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kemungkinan perkara putusan dan perkara PK yang membatalkan putusan MK atau NA, putusan dalam tingkat banding tingkat pertama, itu sangat mungkin. Bisa saja dari banyak dalam perkara. kasus ini. Ya, bisa, Kenapa? bisa saja. Apa yang membuat Pak Henry yakin mengatakan itu? Saya nggak mengatakan yakin, bisa saja saya katakan. Oke. Bisa. Apa yang mendasari itu? Pertanyaan saya. Hukum formalnya, alasannya. Mereka menemukan ada bukti baru misalnya, atau mereka melihat ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Oke, baik. Atau mereka melihat ada kekeliruan yang nyata dalam cara berpikirnya hakim dan menerangkan. Baik. Luar biasa ini. Menurut pengacara Pak Henry Yosodiningrat, ada kemungkinan 7 tersangka kasus pidana tersebut bisa bebas. Ia sih nggak yakin, cuman bisa jadi, bisa saja. Itu Pak Henry Yosodiningrat itu. Nah, alasan-alasan yang tadi. Untuk kedepannya, mari kita lihat sama-sama deh kedepannya. Kan gimana kasus ini. Nah, menurut kalian gimana, gengs?